Oke, record sudah dimulai. Saya cek, belum ada yang masuk. Oke, kita lanjutkan sambil nunggu yang lainnya masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya saya minta maaf, harusnya malam hari ini pertemuan ke-6 kita offline ada di kelas. Tapi karena saya masih belum bisa jalan, jadi kita online. Insya Allah minggu depan juga masih online. Oke, pertemuan malam hari ini kita masuk ke pemrosesan sinyal. Lanjut dari yang minggu lalu tentang automatic system, di mana pembagiannya ada dua, yaitu discrete dan continue. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Oke, lanjut. Mana tadi? Nah, ini ada bobot penilaian untuk mata kuliah ini dan juga tentang kontrak perkuliahan. Sekedar informasi dari sisi saya belum dapatkan narasumber. Mungkin dari kalian, kalau misalkan sudah ada, tolong beritahu ya. Saya juga lagi mencari untuk kita adakan seminar. Oke, ada yang masuk. Bentar. Tuh, hilang. Oke, saya lanjutkan. Oke, malam ini kita akan bahas lanjutan minggu lalu tentang pemrosesan sinyal, yaitu discrete dan continue. Nah, khususnya di dunia elektronik, nah ini dikenal dua macam sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Nah, sinyal analog sendiri mengindikasikan seperti sinyal discrete dan digital untuk sinyal yang continue. Maaf, sinyal analog itu yang continue, untuk yang sinyal digital itu yang discrete, kebalik. Oke, bentar ada yang masuk, karena analog sendiri ini berupa sinyal sinusoidal. Nah, sinyalnya di digital sendiri berupa 0 dan 1. Nah, seperti clock. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, sinyal sendiri didefinisikan sebagai suatu besaran fisis yang merupakan fungsi waktu, ruangan, ataupun beberapa variabel yang lain. Nah, biasanya sih itu membuat suatu komparatornya dengan waktu dan frekuensi. Nah, sinyal sendiri awalnya itu dalam bentuk sinyal analog. Nah, bisa ngelihatnya itu biasanya dalam bentuk multimeter. Nah, itu berupa ada jarum. Nah, itu bisa terlihatin yaitu jarumnya bergerak. Nah, itu sesuai dengan yang terukur. Ataupun bisa terlihat lewat osiloskop dan sebagainya. Dimana nantinya untuk yang analog supaya lebih terasa dan paling mudah itu lewat mikrofon. Sehingga kita kalau kita bersuara di mic, nah itu bisa kelihatan tuh naik mundurnya seperti itu. Nah, kalau misalkan dari bentuk digital, nah biasanya bisa terlihat dari CD atau DVD. Nah, ketika kita simpan, itu bisa ada pembakarannya, batasnya seperti apa. Nah, di sinilah itu ada sinyal yang analog yang dikonversi ke digital. Nah, bentuknya biasanya DSP atau Digital Signal Processing. Nah, tapi kita nggak bahas tentang DSP, nggak terlalu panjang, hanya sebatas tipis-tipis saja dari malam hari ini. Dan untuk yang sinyal analog, khususnya untuk yang tegangan listrik ataupun lewat sensor, nah biasanya nantinya ada konversi dari analog to digital ataupun dari digital to analog menggunakan converter. Jadi ada alat sendiri untuk mengkonversinya. Biasanya nanti berupa nilai biner kalau bentuk digitalnya 0 dan 1. Karena dalam bentuk analog itu berupa nilai yang berubah-ubah value-nya. Nah, seperti itu. Ntar ada yang masuk. Oke, oke, saya lanjutkan.
Nah, di pemeriksaan sinyal nantinya kita akan mengenal juga yang ada namanya hambatan atau noise. Nah, biasanya kalau misalkan kita lewat suara, nah seringkali ataupun lewat mic ada suara-suara yang mengganggu dari suara aslinya. Nah, disitulah nanti hal yang disebut dengan noise atau gangguan, dimana nantinya biasanya kalau untuk sinyal digital ataupun sinyal analog, nah dia di situ nanti dipengaruhi oleh namanya induk pick up atau gangguan supply. Nah, biasanya lewat mikrofon itu ada yang namanya transducer ataupun op-amp penguat sinyal tersebut supaya menjadi lebih halus, atau ada juga filter atau penyaring, nah, supaya nantinya noise-nya sedikit berkurang atau hilang seperti itu. Di pemeriksaan sinyal juga nantinya bagaimana caranya kita bisa mengetahui sinyal tersebut, biasa dalam bentuk grafik, di mana nantinya bisa kita ambil untuk analis baik itu sinyal analog ataupun sinyal digital, yang mana nanti akan dikonversikan sesuai yang kita inginkan, apakah dari analog ke digital ataupun dari digital ke analog. Nah, biasanya kalau dari di lapangan, sinyal analog sendiri berupa suara, gambar, suhu, tekanan, cahaya. Nah, itu kita rubah dari sisi analog ke digital supaya lebih mudah dalam bentuk format digital, yaitu 0 dan 1. Nah, kalau misalkan dulu pengolahan gambar menggunakan MATLAB, nah itu bisa dilihat dari gambar-gambar itu berupa angka-angka biner 0 dan 1. Begitupun dari suara, nah ntar ada yang masuk. Nah, disinilah yang disebut dengan DSP atau Digital Signal Processing, di mana nanti akan menangkap informasi dan diproses. Kemudian baru nantinya dikonversikan sesuai yang dibutuhkan, apakah dari analog to digital ataupun digital to analog. Nah, proses inilah nanti yang dilakukan dengan cepat, ya, di mana menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, dari sinilah nanti ada hasil khususnya untuk otomatis sistem, yaitu berupa sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya mempresentasikan slide, monggo silahkan ya. Kemudian kalau suara saya kurang jelas juga interrupt, kasih tahu saya ya. Oke, nah sinyal kontinu atau sinyal disebutnya analog, di mana biasa berupa independennya variabel, di mana variabelnya akan terus-menerus berupa sinusoidal. Nah, sedangkan dosisnya sinyal diskrit ini independennya limit, yaitu berupa nilai diskrit 0 dan 1. Nah, untuk yang sinyal kontinu biasanya dalam bentuk nilai terhubung waktu. Sinyal sendiri berupa X terhadap waktu, simbolnya T, XT. Sedangkan untuk yang diskrit, X terhadap N, di mana N merupakan banyaknya nilai dari variabel yang independen. Nah, kemudian kita bahas mulai dari yang sinyal digital, karena ini paling simpel, yang paling gampang dibanding yang sinyal diskrit. Nah, sinyal digital sendiri ini diawali proses pencuplikan sinyal yang masuk. Nah, sinyal yang masuk berupa sinyal kontinu, sinyal yang masih analog. Nah, di sini nanti akan dirubah menjadi sinyal diskrit supaya lebih mudah, yaitu dari analog ke digital. Nah, di sini ada unit ADC, di mana di dalamnya ada sample atau hold dan juga quantizer. Ntar ada yang masuk. Nah, sampel atau hold ini, sampel hold itu untuk mencuplik datanya, dan si quantizer sendiri untuk memperlebar dari sinyalnya. Sehingga nanti ketika kita sudah mencuplik, kita sudah dapat dan kita perlebar waktunya atau frekuensinya, bisa terlihat nanti sinyalnya itu seperti apa. Nah, pencuplikannya tergantung dari yang kita inginkan, berapa kali kita cuplik, berapa kali kita ambil, dan seberapa lebar nanti quantizer yang mau kita buat. Nah, quantizernya sendiri ini nanti menghitung berapa banyak bit. Nah, bentar, ini kok hang.
Nah, di sinyal digital nanti ada kerja ADC di mana membutuhkan parameter yang akan merubah dari analog ke digital. Yang pertama dari kecepatannya, si ADC mengkonversi, kemudian si kuantisernya mulai dari 8 bit sampai 256 bit. Jadi bisa dipotong-potong di kuantizer, dibagi supaya terlihat nanti pencuplikan samplingnya itu sinyalnya seperti apa. Dan metode kuantisasi terhadap noise. Nah, nanti bisa terlihat gambar proses samplingnya. Ada nilai XT, kemudian disampling, dicuplik, diambil datanya ketika ada sinyal itu masuk. Nah, kemudian dikuantisasikan, yaitu diperbesar, diperlebar, menjadi terlihat sinyalnya seperti apa. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini yang gambar untuk sinyal digital di mana sinyal input itu berupa sinyal kontinu atau sinyal asli berupa nilai XT yang dicuplik dan dikuantisasi menjadi sinyal diskrit XKT. Nah, ketika menjadi nilai diskrit ada nilai konstantanya. Seberapa besar dia dicuplik dan seberapa lebar untuk dikuantisasi. Nah, inilah baru nanti bisa kita olah, bisa kita lihat hasilnya. Keuntungannya proses ini menjadi lebih mudah dan bisa kita olah untuk menjadi suatu program yang akan diberi masukan ke microcontroller ataupun prosesor. Nah, biasanya ketika mencuplik ini ada nilai TS atau waktu seberapa detik untuk pengambilan data tersebut. Nanti ketika diambil bisa terlihat frekuensi yang bisa dicuplik itu seberapa besar. Dan nilainya, nah ini seperti ini. Di mana sinyal kontinu dirubah menjadi sinyal diskrit. Nah, di proses ini itu juga akan menggunakan filter anti-aliasing, yaitu menghilangkan noise ataupun gangguan bisa terlihat supaya nanti data atau sinyal aslinya seperti apa. Nah, ini ada gambar perubahannya untuk nilai sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Kemudian proses untuk perubahannya di mana data tersebut nanti akan dicuplik seberapa kali dan dikuantisasikan menjadi beberapa nilai mempunyai bagian tertentu di mana nanti mempunyai deretan data diskrit. Nah, data inilah yang akan dirubah atau yang disebut sebagai ADC, Analog Digital Discrete. Nah, hasil pemrosesannya nanti bisa dilakukan kebalikannya menjadi DAC, yaitu Digital to Analog Converter, dan ada juga yang disebut dengan LPF, yaitu Low Pass Filter. Nah, ini contoh blok diagramnya ketika ada data yang masuk, in, ada filter anti-aliasing untuk membersihkan noise, kemudian dirubah ADC, Analog to Digital. Kemudian masuk ke controller, kemudian controller mengirimkan data ke aktuator. Nah, di sini dirubah lagi menjadi digital to analog converter. Baru ada LPF untuk membersihkan data-data yang noise yang kecil atau disebut sebagai low pass filter. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada yang masuk. Suara saya jelas tidak? Halo? Tes, tes. Jelas, Pak. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Nah, berikutnya di dalam sinyal digital, nah kemarin ketika mata kuliah semester yang lalu tentang IoT, nah kita menggunakan microcontroller, ada yang menggunakan SP32, Arduino, ATmega, Atmel dan sebagainya, di mana di dalamnya itu biasa sudah ada support untuk ADC dan DAC-nya. Nah, itu menggunakan chip-chip DSP yang memiliki arsitektur untuk memisahkan jalur data dan jalur kode, di mana nanti arsitekturnya dia mempunyai kemampuan untuk mengolah perhitungan matematis secara cepat. Nanti data yang didapatkan oleh si sensor langsung dirubah dalam bentuk digital. Ada juga yang belum ada, nantinya dirubah dalam bentuk digital menggunakan komponen tambahan dari ADC ataupun DAC-nya. Itu biasanya menggunakan chip-chip DSP.
Nah, di mana nantinya harus dirubah dalam bentuk nilai biner ataupun heksa di mana urutannya 0 dan 1 karena ketika dalam bentuk ini itu sangat mudah untuk dilakukan pemrosesan. Nah, biasanya sinyal disebut dengan sinyal diskrit dan sinyal ini mempunyai keadaan yang disebut dengan bit. Nah, bit itu berupa 0 dan 1, high ataupun low. Dan di sini nantinya kita bisa menghitung seberapa kemungkinan bit yang akan kita inginkan dari rumusan nilai kombinasi n bit sebesar 2 pangkat n. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bitnya itu 1, yaitu 0 dan 1, nah 0 atau 1, nah berarti 2 pangkat 1 yaitu 2. Oke. Nah, sedangkan kalau misalkan mempunyai nilai bitnya 2, itu ada 00, 01, 10, 11. Nah, itu berarti 2 pangkat 2, yaitu berupa 4 kemungkinan. Nah, biasa default kalau di microcontroller itu kemarin menggunakan 2 bit, nah 2 pangkat 2 seperti itu. Ataupun dari kombinasinya 2 pangkat 4, jadi ada 4 bit. Oke, selanjutnya bentar. Nah, di sistem digital juga, nah itu juga melakukan sampling yang tadi sinyal analog berubah menjadi sinyal diskrit, kemudian baru kita bisa menggunakan kode-kode heksa ataupun biner di dalamnya, di mana itu biasanya dibatasi dari lebarnya bandwidth. Nah, jadi lebarnya itu berasal jumlahnya bit. Nah, itu tergantung ketika kita ingin menggunakan banyaknya bit yang mau dipakai. Nah, sinyal ini memiliki keistimewaan dibandingkan sinyal yang analog, di mana satu mengirim informasinya cepat, kemudian penggunaan berulang-ulang itu tidak ada masalah terhadap kualitas ataupun kuantitas, dan informasi yang disampaikan itu sempurna. Dan maksudnya tidak ada yang hilang ataupun ada yang loss di dalam pengiriman data. Nah, berbeda kalau misalkan untuk yang sinyal diskrit, nah nanti atau sinyal analog nanti kita bahas. Nah, ini bentuk sinyal digital dari mulai sinyal analog di sampling, kemudian ini bentuk diskrit, kemudian dikuantisasi, kemudian dikuantisasinya tergantung mau pembagiannya seberapa lebar, baru dikodekan menjadi digital. Nah, inilah proses dari analog to digital. Nah, begitu pun sama nanti konsepnya kalau ke digital to analog tinggal dibalik saja. Oke, nah ini prinsip kerja ADC-nya bisa dilihat berupa gambar grafik. Ini dicuplik kalau kita menggunakan namanya alatnya yaitu osiloskop, di mana ada 4 sinyal. Sinyal yang pertama ini merupakan sinyal yang terbaca langsung oleh si sensor atau inputan berupa sinyal analog, yang dimana akan kita rubah menjadi sinyal digital. Yang dimana akan diperlihatkan di nomor 1 itu sinyal analognya sudah difilter, yaitu sudah dibersihkan noise-nya. Yang nomor 2-nya diambil sampel dengan interval waktu sehingga akan dirubah menjadi sinyal diskrit. Nah, disinilah yang nomor 3 sinyal diskritnya akan diperlebar amplitudonya untuk melihat dari panjang dari sinyal kontinu atau sinyal analognya. Nah, baru yang nomor 4 dikonversikan dalam bentuk biner. Nah, inilah sinyal digital yang didapatkan dalam satu bandwidth, dalam satu panjangnya pencuplik. Nah, dari konsep inilah nantinya akan kita olah sinyal-sinyal tersebut maunya seperti apa. Nah, biasanya ada alatnya langsung yang tinggal kita gunakan yang disebut dengan decoder, ataupun microcontroller yang sudah ada di dalamnya DAC dan ADC-nya. Nah, namun ketika pengolahannya secara digital ini ya ada kelebihannya, contohnya yang tadi suara itu menjadi lebih jernih, kecepatannya tinggi, kesalahannya sedikit, dan data penyimpanannya lebih aman dibandingkan kalau yang analog. Kalau yang digital itu seperti CD, DVD. Nah, kalau analog itu seperti kaset, nah gulungan pita seperti itu. Dimana kalau misalkan untuk penyimpanan digital tahan terhadap noise, temperatur, dan mudah pemrosesannya dibanding untuk yang
analog rada ribet dan mahal untuk biaya produksinya. Nah, disinilah nanti sinyal digital akan dibaca oleh perangkat digital, di mana nantinya bisa kita rubah kalau misalkan ada kesulitan dari analog ke digital. Nah, pemrosesan ini disebut sebagai DSP atau Digital Signal Processing, di mana nanti akan mengubah pemrosesannya dari sub bidang pemrosesan sinyal satu dengan sinyal yang lain. Nah, salah satunya tadi yang audio, sonar, radar, ataupun sensor yang lainnya. Nah, khususnya di dalam biomedis. Itu sering kali menggunakan sinyal analog dalam bentuk digital ataupun digital atau analog. Kemudian di dalam sinyal digital pemrosesannya tentu ada DAC dan ADC, yaitu analog to digital converter dan digital to analog converter, di mana nantinya dia mempunyai rentan-rentan waktu tertentu, di mana kita bisa menampilkan grafik dan menganalisa grafik tersebut, di mana untuk mendapatkan data dari pengolahan tersebut seperti apa nanti perlakuannya. Oke, itu dari sinyal digital. Nah, kalau zaman dulu, sampai sekarang juga digunakan DSP algoritma, nah, itu menggunakan sirkuit terpadu atau yang namanya sebagai ASIC. Nah, itu biasanya di lapangan menggunakan teknik yang namanya FPGA, gerbang programmable array. Nah, misalkan dari ngambil berapa luas area tanah tersebut, kemudian juga untuk yang di industri yaitu pengambilan gambar biasanya untuk computer vision dan seperti itu. Oke, ini kelebihannya tadi untuk sinyal digital biasanya terprogramnya fleksibel, bisa kita rubah-rubah, kita rancang ulang tergantung nanti kebutuhannya, akurasinya juga bagus dan faktor toleransinya biasanya tinggi. Nah, sehingga nantinya untuk kesalahan itu lebih sedikit. Dan di lain pihak juga untuk pemrosesan sinyalnya itu biasanya ada akurasi di konverternya, analog to digital ataupun digital to analog, dengan mengecek panjang wordnya. Panjang word kemudian nanti akan atau word length-nya akan disesuaikan dengan floating point dan fixed point. Jadi kalau kita mau ngebakar ke CD atau DVD atau mau menyimpan data ke flash disk atau ke hard disk, nah itu bisa terlihat panjang word-nya. Karena itu nanti akan digunakan seberapa besar ukuran byte-nya, dimana akan dihitung dari nilai bit-nya. Kemudian sinyal-sinyalnya juga bisa berupa tape atau disk. Kemudian metodenya itu lebih canggih, lebih bagus dibandingkan untuk yang sinyal diskrit atau analog. Kemudian implementasinya lebih baik dan kelebihan tersebut bisa digunakan khususnya di dalam dunia industri. Nah, misalkan di suara di telekomunikasi, contohnya suara telepon seperti itu. Oke, dari sinyal digital ada mau ditanyakan sebelum lanjut ke sinyal analog? Oke, belum ada. Nah, berikutnya ini sinyal analog. Nah, sinyal analog sendiri ini merupakan sinyal yang mana bentuk gelombangnya berupa kontinu. Nanti akan membawa informasi untuk mengubah karakteristik gelombangnya. Nah, sinyal analog nanti untuk bisa digunakan untuk mentransmisikan suara, gelombang, gambar. Nah, biasanya parameternya yaitu amplitude dan frekuensi. Nah, ada juga yang ketiga berupa fase. Nah, fase nanti tergantung dari sudutnya. Kalau menggunakan misalkan salah satunya tegangan listrik. Nah, di sini parameter biasanya menggunakan amplitude dan frekuensi, di mana isyarat analognya berupa gelombang sinus atau sinusoidal. Nah, di sini nantinya biasanya menggunakan teknologi dengan menganalisis data tersebut menggunakan algoritma Fourier atau disebut juga transformasi Fourier. Nah, di sini nantinya kita akan bisa melihat transmisi datanya seperti apa dan bisa ditransmisikan seberapa jauh terhadap noise. Karena sinyal analog sendiri ini akan berpengaruh sepanjang data tersebut, nanti data yang dikirimkan itu biasanya berkurang ataupun hilang.
karena akan dipengaruhi oleh 3 variabel, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Nah, fase ini kalau menggunakan tenaga listrik, contohnya PLC yang ada di kereta api ataupun di PLN, nah itu power line carrier, yaitu mengirimkan data melalui kabel. Nah, itu kalau misalkan semakin panjang semakin hilang ataupun berkurang data yang dikirimkan. Nah, kemudian cara simpelnya yaitu ngirim sinyal analog itu suara, di mana menggunakan mic ataupun mikrofon, di mana akan outputnya berupa speaker. Nah, biasanya semakin panjang dari alat tersebut, itu transmisi datanya semakin berkurang, makanya dikasih ampli untuk penguat suara tersebut. Ataupun dari foto dan video. Nah, biasanya dipakai foto yang kamera konvensional ataupun video untuk yang TV-TV zaman dahulu masih hitam putih seperti itu. Kalau sekarang sudah ke digital, TV, smart TV. Nah, ini contoh proses sinyal suara yang diubah menjadi sinyal digital, mulai dari suara masuk ke mic, kemudian masuk ke ADC. Nah, di sini nanti akan dirubah menjadi DAC, baru ke speaker, sehingga akan menghasilkan suara yang sesuai dengan inputan suara tersebut. Nah, suaranya biasa berupa sinyal analog, di mana amplitudenya itu secara kontinu terhadap waktu akan terus ditangkap, dicuplik oleh si mic yang akan dikirimkan ke ADC. Nah, inilah nanti si mikrofon menggunakan transducer untuk menangkap tersebut. Nah, kemudian di ADC ini akan dirubah sinyalnya menjadi digital dan dikonversikan kembali menjadi analog untuk dikirim ke speaker. Nah, speaker ini nanti biasanya ada konsep op-amp atau transistor ataupun dioda untuk meningkatkan hasil suara tersebut supaya tidak hilang dan jernih terhadap noise atau gangguan. Oke, nah ini kerugiannya kalau dengan analog, nah di mana nantinya semakin panjang dari transmisinya maka datanya semakin berkurang. Apalagi kalau misalkan menggunakan udara ataupun menggunakan air lewat pipa suaranya, nah itu nanti akan semakin kecil. Nah, semakin jauh pipanya juga tenaganya semakin berkurang. Nah, begitupun untuk yang jarak. Bahkan ada juga gangguan kalau misalkan terjadinya petir, terjadinya apa ke kebanjiran ataupun mesin listrik ada yang short, ada yang mati, nah itu terganggu, suaranya semakin hilang sama sekali. Oke, jadi itu untuk pertemuan yang malam hari ini kita bahas pemrosesan sinyal selesai. Lanjut nanti minggu depan kita bahas yang IT otomasi, yaitu berupa RPA, robot proses otomasi. Oke, ini tugasnya untuk pertemuan hari ini, buat resume rangkuman di Word ataupun PDF untuk nomor 1, dan yang nomor 2 buat desain model ADC dan DAC untuk project otomasi kalian. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah juga silakan, bisa WA di grup atau WA japri ke saya atau email. Oke, jangan lupa untuk absen di e-kampus. Dan klik online, biasa nanti saya klik online itu dianggap hadir. Kemudian juga bisa isi kolom komentar, kemudian atau klik absen di e-kampus di pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya paling lambat sebelum UAS, jadi masih lama, jangan sampai lupa. Minggu depan kita ada satu pertemuan, yaitu kita bahas RPA. Lusanya kita UTS. Mungkin UTS juga kita masih online. Insya Allah kalau saya udah bisa jalan dan sembuh, saya ke kampus. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Gak ada yang ditanyakan? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Kalau ada kesulitan atau ada yang belum paham, kalau ada perlu ditanyakan, silakan ya. Di luar jam kuliah juga monggo silakan. Bisa tanya di grup atau japri langsung. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada, ya akhiri. Nanti kita ketemu minggu depan. Kita bahas topiknya ke RPA, masuk ke IT otomasi. Kita bahas bikin software robot virtual. Mudah-mudahan cukup. Nanti setelah UTS, sebelum UAS kita bahas PLC dan sebagainya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.